Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami pada pasal 66 sampai dengan 70. Saya sebagai moderator, Rasya Mariska Falevi dengan NIM 15114211133. Dengan anggota saya, silakan memperkenalkan diri. Saya Syaleh Safrabila dengan NIM 15114211113. Saya Binayari Salia dengan NIM 15114211116. Saya Raden Salsabila Anandita dengan NIM 15114211132. Saya Fadilanka Pawestri dengan NIM 15114211144. Saya Al-Fakir Hidayatullah dengan NIM 15114211152. Pada pasal 66 ini akan dijelaskan oleh Salsa. Silakan. Baik, pasal 66, penyampaian data dan hasil asesmen. Pasal ini menjelaskan tentang cara menyampaikan data dan hasil asesmen. Data adalah hasil kasar, respon dari stimulus yang diberikan pada pengguna layanan psikologi. Sementara itu, hasil asesmen adalah kumpulan data-data asesmen yang telah dirangkum dan disimpulkan. Psikolog dan ilmuwan psikologi berwenang membagikan data dan hasil asesmen kepada sesama profesi sesuai hukum yang berlaku. Hasil asesmen juga dapat disampaikan pada pengguna layanan psikologi. Psikolog harus menyampaikan hasil asesmen dengan bahasa dan istilah yang dapat dipahami dengan baik oleh pengguna layanan psikologi. Untuk contoh penerapan dan pelanggaran pasal 66 adalah, contoh penerapannya, Pak Budi selaku psikolog melakukan serangkaian asesmen kepada pasiennya, Dery. Data asesmen yang didapat antara lain Dery merasa tidak mampu bangun dari tempat tidurnya, merasa tidak bersemangat, melakukan kegiatannya sebelumnya ia nikmati, tidak membersihkan diri selama berhari-hari, dan salah satu anggota keluarganya memiliki sejarah bunuh diri. Dari data-data tersebut, Pak Budi menyimpulkan bahwa Dery mengalami depresi mayor. Pak Budi kemudian menyampaikan data-data dan hasil asesmen keadaan Dery kepada psikolog lainnya, yaitu Bu Ane. Karena Pak Budi akan merujuk Dery pada Bu Ane. Pembagian data ini diperbolehkan secara hukum karena tertulis pada pasal 26 ayat 5 Kode Etik Psikologi Indonesia. Sementara itu, contoh pelanggaran dari pasal 66 adalah seorang psikolog tidak menjelaskan istilah-istilah psikologi yang ada di hasil asesmen hingga ada salah pengertian dari pengguna layanan psikologi. Butari sebagai psikolog dan Lilia sebagai pengguna layanan. Di hasil asesmen tersebut ada klausa Lilia seringkali berpikir artistik hingga tahap mengganggu kesehariannya, yang artinya adalah Lilia terlalu banyak menghayal. Oleh Lilia dan keluarga, rasa berpikir autistik diartikan menjadi Lilia menghadapi autisme, padahal tidak seperti itu. Selanjutnya, pasal 67 yaitu menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Pasal 67 berisi tentang kewajiban psikolog dan ilmuwan psikologi untuk menjaga kelengkapan dan keamanan alat atau alat tes atau instrumen psikologi, data asesmen, dan hasil asesmen. Psikolog dan ilmuwan psikologi juga memiliki hak atau kewenangan atas alat-alat dan data yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Contoh penerapannya adalah psikolog memanfaatkan hasil tes psikologi WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale yang ada di instansi tempatnya bekerja untuk mengetahui IQ seorang dewasa muda atau young adult berusia 22 tahun. Contoh pelanggaran, tidak merapikan data-data asesmen yang didapat dari pasien hingga ketika diperlukan untuk referensi kasus lain, data-data tersebut hanya ditemukan sebagian. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Saya lanjutkan kepada Benaya untuk menjelaskan pasal 68. Silakan. Pasal 68 membahas tentang dasar intervensi. Pasal ini menjelaskan tentang intervensi, yaitu upaya preventif, mencegah, atau kuratif menyembuhkan yang berdasar pada hasil asesmen untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik atau mencegah memburuknya keadaan. Jenis intervensi ada intervensi individual, kelompok, komunitas, organisasi, maupun sistem. Metode yang dapat digunakan dalam intervensi yaitu psikoedukasi, konseling, dan juga terapi.
Psikoedukasi bertujuan meningkatkan pemahaman mencegah gangguan psikologis dan dampak pasca menjalani psikoterapi yang dapat berbentuk pelatihan atau tanpa pelatihan. Contohnya membuat poster tentang COVID-19 untuk meningkatkan pemahaman mengenai langkah preventif mencegah penyebaran. Konseling psikologi bertujuan membantu mengatasi masalah sosial atau personal klien, sedangkan terapi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyembuhkan gangguan psikologis yang berdasar pada ilmu psikoterapi. Contoh penerapan dari pasal ini, Rani merupakan korban kekerasan seksual. Adanya peristiwa kekerasan seksual tersebut membuat perasaan dan mental Rani menjadi terganggu. Untuk memulihkan kondisinya, Rani pergi ke psikolog, yaitu Bu Yuna, untuk konseling rutin. Sebagai pendamping konseling, maka tugas Bu Yuna untuk membantu mengatasi permasalahan pribadi Rani dengan memberi masukan dan anjuran yang harus dilakukan Rani agar memotivasi dan mengubah pemikirannya yang semula negatif menjadi positif. Dalam situasi ini, metode intervensi yang digunakan adalah konseling psikologi. Contoh pelanggaran dari pasal ini yaitu ketika menangani salah satu kliennya, Pak Tanto yang merupakan psikolog hendak menggunakan metode terapi, tapi cara yang digunakan Pak Tanto ternyata tidak relevan dengan ilmu psikoterapi yang ada. Sehingga dalam hal ini Pak Tanto melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 68 ayat 6. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Aki untuk menjelaskan pasal 69 sampai dengan 70. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Pasal 69 yaitu batasan umum psikoedukasi. Psikoedukasi adalah kegiatan dilakukan psikolog yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Dan psikoedukasi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang psikoedukasi bagi lingkungan, terutama lingkungan keluarga, tentang gangguan yang dialami seorang setelah menjalani psikoterapi agar penderita tidak kembali kambuh. Oleh karena itu, psikoedukasi ini penting untuk dilakukan. Psikoedukasi ini sendiri dapat berbentuk pelatihan atau training dan tanpa pelatihan atau non-training. Pasal 70. Pelatihan dan tanpa pelatihan. Pada pasal ini, pelatihan telah diuraikan pada bab 8 tentang pendidikan dan pelatihan sebagai berikut. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu, kelompok, komunitas untuk membawa ke arah yang lebih baik untuk melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membawa ke arah yang lebih baik yang bisa diterapkan oleh perguruan tinggi, HIMSI, asosiasi atau ikatan minat dan praktik spesialis psikolog atau lembaga lain yang kegiatannya dapat pengakuan dari HIMSI. Psikoedukasi tanpa pelatihan atau non-training dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. Yang kedua, secara tidak langsung dengan menggunakan media massa seperti menyebar leaflet, pamflet, iklan layanan masyarakat, ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Psikoedukasi tanpa latihan dapat dilakukan psikolog atau ilmuwan psikologi yang paham metode dan masalah masyarakat. Selain pemahaman metode masalah masyarakat, psikolog juga harus melakukan tahapan psikoedukasi seperti asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program berdasar kaidah ilmiah, serta bukti empiris yang berdasar hasil asesmen. Jika hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan hasil yang positif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka intervensi psikoedukasi akan dihentikan. Tetapi jika hasil mengarah ke negatif, maka pelaksana psikoedukasi dan training tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya ke dalam keadaan semula. Contoh penerapan dari dua pasal di atas. Seorang pasien yang mengalami depresi sudah dinyatakan normal kembali atau sembuh oleh psikolog setelah melakukan psikoterapi selama 1 bulan. Lalu klien tersebut diperbolehkan pulang, akan tetapi setelah kembali ke rumah ia masih dianggap orang yang mengalami penyakit jiwa atau depresi oleh keluarganya. Singkat cerita, ia kembali mengalami depresi karena lingkungannya, sehingga dia merasa lebih nyaman tinggal di lingkungan rumah sakit. Di sini psikolog memberi pemahaman atau edukasi kepada keluarga klien mengenai sikap yang seharusnya dilakukan kepada seorang yang telah menjalani psikoterapi. Sebagai keluarga, kita tidak boleh menganggap orang itu masih mengalami gangguan jiwa, tetapi seharusnya kita mengajak berbicara, berolahraga, dan membuat rutinitas baru, sehingga dia termotivasi dan terhindar dari serangan pola pikir lamanya.
yang menyebabkannya depresi. Penderita juga diberi edukasi secara lisan agar tidak kambuh lagi dengan menyuruhnya untuk jangan suka menyendiri, olahraga dengan teratur, dan mengkonsumsi makanan sehat agar tidak mudah stres. Dari contoh di atas, menekankan pada pasal 69 ayat 2 yang berbunyi kegiatan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan terutama keluarga tentang gangguan yang dialami seorang setelah menjalani psikoterapi. Contoh tersebut juga menekankan pada pasal 70 ayat 2 yang berbunyi tanpa pelatihan dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. Contoh pelanggaran pasal 69. Seorang psikolog tidak memberikan edukasi mengenai sikap yang seharusnya dilakukan kepada seorang yang baru selesai melakukan psikoterapi kepada orang tua si klien, yang mana karena hal tersebut si klien menjadi kambuh lagi. Hal ini melanggar pasal 69 ayat 2. Contoh pelanggaran pasal 70. Psikolog yang melakukan asesmen terhadap kliennya, hasil evaluasi dari asesmen tersebut berdampak negatif, tetapi psikolog tersebut tidak mengembalikan klien tersebut ke dalam keadaan sebelumnya. Pasal ini melanggar pasal 70 ayat 2. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk para anggota yang telah menjelaskan presentasi dengan sangat baik. Demikian presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih.